نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di hari Jumat yang istimewa ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya, yang menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pada khutbah kali ini Khatib akan membawakan sebuah tema, yaitu istidraj. Layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Muhammad Habsyi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid jilid 5 menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat, dan diikuti, diteladani dan diidolakan. Sangat jarang mereka itu dipuji sakit, padahal dosa-dosa membunuh. Tidak pernah diberikan musibah oleh Allah, padahal gaya hidupnya jumawa. Meremehkan sesama, angkuh dan berdebat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka anak-anak yang sehat, anaknya cerdas, padahal dia memberi makan dari harta yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi. Karirnya terus menancap, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu pada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 182 sampai 1000.
182 dan 183. Masyaallah muslimin rahimahullah. Istidraj itu berasal dari kata darajat yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut. Sementara dia tidak menyadarinya, secara lahiriah kemewahan dunia Allah Subhanahu wa taala berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ittaqullah ia abaikan. Kemudian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya yang berbunyi, yang artinya dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Masyaallah muslimin rahimahullah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang ia hendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, diibaratkan tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah laut tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksa Allah datang sekonyong-konyong. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dulu. Istidraj menimpa itu pada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongkahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israil. Kaum muslimin rahimahullah. Yang kedua yaitu Qarun, adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ketidaklan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta Qarun, dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum 'adzabun muhin. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kepada kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran surat Al-Imran ayat 178.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa, dan menganggap nikmat yang Allah berikan merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Cara mudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasa rezeki yang lancar, kenaikan jabatan, ataupun kebahagiaan yang lainnya, perlu diwaspadai. Bisa jadi saat ini ia sedang teridentifikasi mengalami penyakit istidraj. Bagaimana cara mengenalinya? Berikut ini adalah ciri-ciri istidraj, yakni yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah namun keimanan kita semakin menurun. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Yang ketiga, rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi gigih. Yang terakhir, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, yakni takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj. Seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Sang Pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah, maupun perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, menjadi istidraj, orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Imam Syafi'i 158. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim.